Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di Top Cinema bersama saya Arya Dafasya yang mengkudeta Ropip ya. Ya, Ropip ini mendadak dipecat ya tanpa sepengetahuan ya. Jadi karena tidak ada progres ya, katanya setelah dievaluasi tidak ada progres. Jadi Ropip kalau nonton episode ini kamu dipecat. Jadi nanti gantinya antara aku atau nanti Dani ya. Nanti dicek aja tes nanti Dani. Siapa tahu Dani itu. Nah, episode kali ini kali ini saya ditemani oleh Haikal Damara. Wih. Haikal Damara. Apa artinya Haikal Damara? Haikal sabar ya. Iya, Haikal sabar kan. Damara. Nggak marah. Sabar berarti ya. Apa artinya? Haikal Damara itu apa sih ini? Pernah tanya nggak ke orang tua? Pernah. Jadi ceritanya ibuku tuh ngefans sama Doni Damara. Oh, Doni jadi Sabar. Haikal Damara. Iya. Jadi Haikal Damara. Itu sih simpel itu. Simpel. Kalau Haikalnya? Ya wis, delok nang buku nama terus bahasa Indonesia ya. Lihat di buku nama terus oh Haikal iki oke, mburine pas Don Damara pas itu lagi nonton sinetron apa gitu. Oh iya, Doni Damara lagi. Lagi hits waktu itu. Bener. Mas Haikal ini kelahiran di mana ya? Surabaya ya? Surabaya ya. Sebenarnya saya kenal Mas Haikal ini dari pernah ya syuting ya waktu itu ya. Film pertamanya Mas Haikal. Iya nggak sih? Pertama yang ini. Debut apa debut? Oh debut ya. Debut. Nah itu apa judulnya ya Mas? Judulnya Jack. JACK. JACK tahun 2008. 2018 syutingnya 19 tayang. Itu waktu itu kamu itu sebagai apa sih? Jadi gini, Mas Arya Dafasya. Oh iya Mas Haikal. Sikilku ngene enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kaku kalau gini. Los katanya. Ayo terus Ya, jadi gimana? Jadi ceritanya itu ada seniorku di kampus IKJ namanya Pak M Ainun Ridho. Angkatan 90, dia orang Surabaya. Dia dulu tuh terkenal di iklan tuh sukses. Di iklan tuh sukses, dia sugih lah, kaya raya dari situ. Tapi dia nggak merasa ini kayaknya bukan aku gitu. Akhirnya dia pengen bikin film Surabayaan. Terus akhirnya nyari penulis orang Surabaya. Dari angkatan dia 90 ke angkatanku sampai angkatanku 2014 itu nggak nemu dia. Bonek KB soalnya. Nggak nemu anak Surabaya penulis. Akhirnya ya nggak sengaja dikenalin sama dosenku Kusen Doni, itu coba Haikal tuh masih kuliah kalau mau ya wis. Akhirnya aku ketemu Pak Ridho, Kal, ayo kamu berani nggak nulis? Oh ya berani Pak, ayo gas, ya tentang gini ideku ini, ntar kamu bikin lah terserah gitu. Akhirnya udah aku ketemu Pak Ridho sekali, langsung tak beredeli, dia maunya apa, aku pengen ngangkat Surabaya, terus pluralisme, orang Arab, orang Cina, orang Madura itu di Surabaya apa. Waktu itu isunya isu Cina, Indo yang berantem gitu loh. Zaman Ahok kalau nggak salah waktu itu. Oh zaman itu ya panas-panasnya. Iya, makanya. Itu kayaknya tiap ini nggak pernah padam ya. Nah, ya makanya terus ya wis tak coba nulis. Akhirnya ya keterusan sampai sekarang. Terus kamu yang main filmnya. Iya waktu itu ya. Iya, kamu jadi orang Madura kan? Jadi orang Madura itu menarik itu ya fiksinya. Jadi waktu itu tuh aku ikut casting, ikut jadi orang Surabaya ya. Awalnya jadi orang Surabaya. Terus temanku juga ikut casting jadi orang Madura karena dia bisa bahasa Madura. Nah terus ternyata ini tatoan yang orang Madura itu tatoan kan nggak mungkin ya. Kecil kemungkinan orang Madura itu tatoan karena religius gitu. Terus akhirnya pada waktu itu H-1 ya, besoknya udah syuting kan. H-1. Besoknya udah syuting di Lokir. Di Lokir aku jadi orang Surabaya, si Gilang itu jadi orang kebalik, aku jadi orang Madura, si Gilang jadi orang Surabaya. Satu hari gila. Ngomong-ngomong soal kakak tingkat tadi ya, Pak Ridho kan kakak tingkat itu. Kuliahnya di mana? Di IKJ. Di IKJ. 2014. Sekarang udah selesai. 2021 selesai karena Covid. Kalau nggak Covid mungkin ya nggak selesai. Ya, itulah Covid banyak menyelesaikan masalah gitu. Itu sempat juga kita mau bikin karya bareng ya waktu itu. Iya, mau bikin TA terus nggak jadi.
karena ada COVID. Nah, terus setelah itu, ya setelah Jack itu, terus aku juga pernah lihat kamu berproses jadi produser juga. Nah itu gara-gara film Jack itu, karena kan aku disuruh nulis. Terus Kal, daripada daripada kamu nulis tok, sekalian aja bantuin aku syuting di Surabaya. Bantuin apa Pak? Terus cariin aja teman-temanmu jadi talent, kamu jadi produksi juga, karena kan kamu tahu lokasi-lokasi di situ. Ya wis gampang Pak, ntar tak bantuin lah. Lokasi-lokasi gampang lah gini-gini, tinggal pendekatan, karena kan dulu aku anak nongkrong ya. Harus gampang lah, mau lokasi di mana aja tuh kebanyakan gratis lah, gak usah bayar. Paling ngasih uang keamanan toh. Uang rokok lah. Ya, terus talent-talent juga teman-teman nongkrong. Ya wes akhirnya karena dari situ terus film Jack tuh lancar, aku ngurus sampai tayang bioskop. Akhirnya orang-orang, coba ya Haikal tuh bisa. Akhirnya ya orang bingung, aku ini produksi. Nah itu loh, apa nulis ya iya, produksi ya iya, talent ya iya. Iya Iya apa kan? mana? Ya siapa keadaan? Gimana lagi keadaan Pak? Soalnya nyalon itu cukup mahal ya sepertinya ya. Lumayan ini, iya. Nah waktu itu makanya itu setelah itu apa ini ke produksi ya waktu itu ya. Ke produksi, kecemplung. Berarti double, Jack itu double. Double, ya nulis ya produksi gitu. Oh, job desk-nya double. Double. Budgetnya double kak itu. Biasanya kan gitu kan teman-teman fiksi nama ini. Coba tanya itu si Agung. Double Mas. Ngomongnya cuma YouTube tapi seininya ya Kak Agung. Budgetnya satu doang lagi ini seperti itu sepertinya ya. Mas Haikal ya. Iya. Ya pendekatannya waktu itu adalah gerilya ya. Benar, semangatnya semangat Surabaya ya. Semangat Surabaya belum ada film lokal kayaknya, aku nggak tahu kayaknya. Kala itu mungkin belum ada film lokal dan kami iri sama film-film Jogja. Ini mas-mas ini keren-keren di sini. Teman-teman dong buat mas-mas ini. Film-film Makassar juga keren, akhirnya ya ayolah Surabaya masa nggak bisa sih, kota terbesar nomor 2 masa nggak bisa bikin film lokal gitu. Akhirnya lahirlah Jack itu. Lahirlah Jack. Karya pertama. Berapa jumlah penontonnya kala itu? Penontonnya di bioskop 22.000. 22.000? Iya. Nah kalau mau nonton itu sekarang bisa nonton di mana itu? Film Jack bisa nonton di rangkai.id. Boleh ya ngomong-ngomong kayak gitu boleh kan? Ya, boleh. Maaf ya ini soalnya hostnya baru pertama kali karena Robin. Ya. Nah terus setelah itu akhirnya tiap tahun ya? Rencana itu habis hari Jack, ternyata 22.000 penonton itu sebenarnya balik modal, hitungannya nggak rugi gitu. Untuk skema apa? Dengan produksi kayak gitu tuh balik istilah, bisa bikin film lagi. Akhirnya 2019 ke 20 bikin lagi film kedua, judulnya Kartolo. Gitu. 2000? Kan 2018 film Jack syuting, 19 tayang toh. Oke ini perjalanannya, bikin lagi yuk. Kartolo. 2019 ke 20 bikin Kartolo. Niatnya 2020-21 tayang tapi COVID. Kena COVID gitu. itu. Jadi pending kabeh. Terus tayangnya kapan Kartolo itu? Tayangnya besok 14 Maret 2024 setelah 4 tahun penantian. 4 tahun. Tapi kan waktu itu sempat bikin juga kan apa yang Marley itu kali ya? Itu bikin juga Marley, itu film industri lah maksudnya. Semangatnya semangat jualan. Nggak di Surabaya juga ya? Enggak, itu film. Kalau Kartolo di Surabaya. Kartolo sama Jack Surabaya. Nah, terus kan ini kan berarti sejak 2014 ya kuliah ya? 14 kuliah. 2014 kuliah, terus 2017 sambil minum sambil. Ini kopinya enak banget. Enak banget. Asli. Rokokan-rokokannya nggak apa-apa. Nangkon Mas, rokok. Iya. Ambil aja nggak apa-apa. Oke. 2014 ke Jakarta. 13 aku 13 aku. 13 ke Jakarta. 13 aku mulai ke Jakarta. Tapi masuk IKJ 14. Itu setahun ya mapping, maksudnya. Cek ombak lah. Cek ombak. 13 tuh bolak-balik Jakarta Surabaya. Kalau Surabaya. mau nakal di mana, kalau mau ini. Iya, mau karaoke balon gitu. Kakak. Kat itu. Nah, itu kan sejak 2014 ke 2017 nih, katakanlah balik nih. Apa balik? Balik ke Surabaya kan untuk iya balik itu syuting kan. toh ya. Nah, apa yang dibawa dari Jakarta ke Surabaya dengan semangat seperti itu? Yang dibawa kebetulan anak-anak IKJ yang dari Surabaya, ayo kita ke Surabaya gitu. Dan sedikit anak Surabaya di IKJ kala itu.
Cuma beberapa, 5 orang apa 6 orang gitu yang berangkat. Sisanya ya Surabayaan semua. Kru Surabaya, talent Surabaya. Oh, enggak full anak Enggak. sana semua. Enggak. Tapi ya SDM-nya mostly IKJ. Tapi yang Surabaya kalau bisa. Shift-shiftnya gitu. Chief-chiefnya. Gitu. Gitu. Jadi semangat Semangat kelokalannya itu kalau bisa terus setelah itu workflow dan lain-lain apa ini beda nggak sih waktu pernah ngelihat ini nggak ekosistem di Surabaya? Maksudnya Surabaya waktu itu nggak ada SDM. ekosistem. Surabaya nggak ada ekosistem, jadi tak bawa dari Jakarta ke Surabaya gitu. Jadi bawa ekosistem itu gimana, kru call pagi jam 5 harus datang onset apa. Ya semingguan lah itu. Karena Surabaya kan tahu kan, rata-rata kalau diomong, oh ya OTW itu datang jam berapa gitu. Iya, menyesuaikan berarti ya. Ya akhirnya yang awalnya jam 5 kru call datang jam 6, setengah 7. Iya, jam 7 itu pernah. Ya kan, terus ya wis tinggal dikasih penyeluluhan gitu. Karena kan baru kerasa waktu sorenya kan kadang-kadang. Wah, iya ini tahu gitu kenapa ini. Seminggu tok lah, langsung set cepet gitu. Dan yang bikin sedih adalah ketika mereka udah set kerjanya bagus, diambil orang Jakarta, nggak mau balik Surabaya. Harga di Jakarta kan mantap ya. Iya. Jogja gimana? Apanya? Jogja ya begitulah, aku nggak berani ngomong ya ini soalnya ya. Karena ini paguyuban film Jogja ini ketuanya teman sendiri ya. Ya aku nggak tahu maksudnya. Gitulah. Nah itu tadi kan aku nanya tentang film industri itu yang syutingnya di Jakarta tuh. Itu kan otomatis kan krunya kan juga kebanyakan sana semua. Nggak mungkin bawa dari Surabaya. Enggak. Nah itu kalau nggak salah Marley itu nyeritain apa ya? Marley itu nyeritain anjing. Jadi waktu itu. Apa maksudmu? Ngatain aku, dikatain anjing itu dikan nggak nih? Boleh. Kayak komeng. Nyeritain anjing ya itu. Iya, nyeritain anjing. Iya. Jadi ceritanya itu ada Denny Siregar kalau tahu. Denny Siregar itu orang-orang yang politik itu loh, yang berbau politik. Yang cagur dulu ikut cagur. Oh bukan. Itu Denny Caknan. Oh, ikut Denny Caknan. Caknan. Arepnya tak koron. Iya. Enggak. Jadi Denny Siregar itu ya kebetulan waktu itu di pihak politik timnya Jokowi kalau nggak salah. Jokowi apa siapa gitu. Terus kebetulan dia temennya Pak Ridho yang ngerti film kan. Dok, aku pengen bikin film, tapi penyeluluhan. Maksudnya apa? Penyeluluhan ini. Maksudnya dia pengen ngomong sesuatu di film itu. Apa maksudnya? Penyuluhan. Penyuluhan ya? Penyeluluhan. Kok kayaknya ini double, Cuk. Ya itu. Penyuluhan. Penyusuhan. Ya itulah. Habis itu aku mau bikin cerita tentang jangan sampai orang itu makan daging anjing. Udah gitu toh. Oh, itu ya berarti ini. Ya. Karena dia pengen ngangkat ya Jawa Tengah apa Semarang apa Solo gitu lah. Banyak orang jualan anjing. Dimasak gitu. Ya, dibikin. Dia pengen ngangkat itu toh sebenarnya. Itu sebagai apa Michael di situ? Sama nulis skenario juga. Gitu. Sama produksi juga. Sama Deca sekalian aja lah nyemplung produksi gitu. Produksi lagi gitu. Ya karena kebiasaan nama Pak Ridho paketan gitu. Sekalian lah nulis tok ngapain? Sekalian produksi lah. Gitu. Kadang jangan sekalian ya produksi. Sekalian. Itu kan berarti kan film kedua ya. Itu ya. Prosesnya film ketiga. Kalau proses film ketiga. Setelah Kartolo itu ya. Setelah Kartolo itu, tapi tayang duluan itu Marley itu. Oh, ngelangkai Kartolo. Ngelangkai Kartolo. Karena pakai artis. Kalau Kartolo nggak pakai artis susah. Oh, terus pakai apa? Pakai Kartolo lah. Kalau Kartolo nggak pakai Kartolo ya bukan Kartolo gitu. Nah, tapi kan itu kan film pertamanya yang ini ya, apa ini? Sama anjing. Sama anjing. Hewan lah. Pertama kali aku pertama kali banget lah. Semua itu juga pertama kali tuh kayaknya. Sama anjing. Di Indonesia tuh kayaknya film kedua apa? Tentang yang bawa anjing. Yang fokusnya anjing gitu. Kayak ya. Kedua apa? Film Pitbull pertama di Indonesia karena anjingnya Pitbull. Atau film kedua anjing di Indonesia pertama. Apa sih? Film anjing yang kedua yang pertama. Loh. Yang kedua yang pertama. Cok. Lagi ngumpet. Film anjing 2 yang Ini apa sih? ya itulah pokoknya di Indonesia baru ada dikit film anjing gitu. Lebih susah mana itu ngatur anjing sama manusia itu? Lebih susah ngatur manusia. Hah?
Lebih susah ngatur manusia. Anjing tuh gampang, tinggal dikasih makan, suruh cepet dia. Cuma dia mut-mutan gitu. Kayak anak kecil. Loh. Hah? Enggak apa-apa. Mut-mutan ini. Iya, yeah. Ya, dia kayak anak kecil lah. Maksudnya kalau lagi nggak mood dia istirahat dulu. Gitu. Oh, yes, iya. Pengen main lari-lari dulu gitu. Hidup ya. Anjing kan kayak bocil. Tapi kan sama kan manusia juga. Sering mulat jancuk. Manusia. Lamu sih. Tapi ngomongin anjing nih, dikasih makan terus mau ini disuruh-suruh gitu. Kan banyak manusia yang juga kayak gitu juga kan kasih makan. Iya, berarti apa kesusahannya apa? Ngomong bahasa otomatis beda ya, bahasa hewan sama bahasa itu gimana? Dia tahu kah? Maksudnya di mas ya apa ya? Kalau kamu lihat prosesnya itu. Gitu. Kalau kamu bilang hook, dia bilang hook. Kalau kamu bilang wani, dia bilang apa juga? Hook juga kan? Maksudnya komunikasinya itu loh, gimana itu loh? Tapi nggak ikut ini ya? Apa ini kayak direct anjingnya itu? Produksi, enggak, ada orangnya lah yang pawang. Direct pawang. Oh iya, berarti nge-brief pawangnya ya? Nge-brief pawang gitu. Lebih susah dong berarti ininya. Lah kan kita ketemu manusia dulu baru ketemu hewan. Katamu lebih susah manusia. Ayo, gimana hidup ini? Misteri kan? Mas jawab no. Aku bingung. Oh iya. Itu prosesnya berapa lama? Prosesnya murah. Prosesnya 18 hari. 18 hari syuting itu, Marley itu. Bentar kok. Ya, dan itu rilis di 2020. Syuting 2020, rilis 2022. 2 tahun karena nunggu Covid. Loh, Covid 2021 toh? 2022 udah aktif ya? 22 aktif cuma ya masih pakai masker, masih dalam apa? Sosial ya, media harus itu sosial. Ya. Itu penontonnya berapa, Marley? Marley itu penontonnya sedikit juga itu kalau 20 ribuan sekian. Hampir sama kayak Jack. Hampir sama ya. Tapi budgetnya gedean Marley jauh. Apa itu? Ini. Oh ya karena budget ini. Produksi. Produksinya ya. Karena kan di Jakarta, kru Jakarta, kameranya pakai Alexa yang bener-bener kamera, terus ya wis. Jadi itu lebih mahal. Tapi nggak rugi juga. Soalnya dibeli sama Maxstream apa nggak salah. Oh berarti kalau mau nonton Marley di Maxstream ada. Maxstream ada. Oke. Itu tadi kan produksi nulis terus kemarin sempat Astrada juga kan? Sempat Astrada juga. Iya yang di Jogja itu. Di Jogja. Film apa itu judulnya? Rumah Iblis. Rumah Iblis. Itu first time Astrada atau? Enggak. Beberapa kali aku ngastradain film. Film pendek, film panjang. Kabel lo diayai. Terus? Ya karena diajak. Maksudnya kalau diajak, kalau ini aku nggak pernah nolak. Selama schedule kosong. Bener, cocok jadwalnya. Terus jadwal cocok, terus ya duit. Maksudnya ada lah ya pasti. Ya sikat, kan pengalaman. Tapi itu aku dimarahin. Loh, jangan gitu, kamu nanti nggak fokus, orang bingung. Ya nggak apa-apa juga. Daripada aku nungguin job nulis terus nggak datang ya, yang ada aja kita sikat-sikatin. Iya bener juga ya. Kalau misalnya, kalau iya bener. Ada yang jual mobil ya tak lakoni mas. Oh belanja. Kamu jual mobil gitu. Ada yang beli tak sambungin dapat duit. Apa aja gas aja. Penting hidup. Keren. Gimbal ini Mau nyari mobil? Mobil, jual beli mobil. Apa aja lah. Waktu apa ini? Proses selama ini kan terjun ke industri berarti 2014, 10 tahun loh. Enggak, terjunnya itu 2016. 14 ke 15 kan kuliah. Tapi kan maksudnya masuk ke film itu loh. Oh iya, 14. Maksudnya kan oke lah di industri masuk 2016. Kalau tapi kan merasakan jadi apa DP penulis sutradara itu kan udah dari 2014 kan. Iya, tugas-tugas maksudnya. Ya, maksudnya berproses seperti itu. Nah, itu waktu itu dari lubuk hati paling dalam itu paling nyaman itu apa yang kamu jalani itu loh dalam paling nyaman itu aku adalah diam dalam sunyi.
Udah nyaman. Aku itu paling suka bikin orang nyaman soalnya. Enak tuh? Enak ya. Diam. Enak tuh. Apa pertanyaannya? Yang paling nyaman antara penulis, astrada. Ya itu nulis naskah gitu. Karena ya kita cuma ya wis santai gitu. Kita dikasih deadline terus kerja kita kan kita yang ngatur. Misalnya kalau April selesai kalau bisa draft 1 gitu. Ya wis kita Februari ke April kan terserah mau flow-nya mau kayak gimana. Mau riset apa itu sebenarnya paling nyaman di situ. Tapi bosen. Kadang pengen di lokasi juga, kangen capek-capeknya. Ya kan? Emang nggak boleh ya penulis naskah ke lokasi? Ya boleh, tapi nggak ngapa-ngapain. Ya kan bisa aja ngapain. Makan catering tok. Apa? Ya bisa aja ngapain tiba-tiba. Ngapain contohnya? Ngecek mic-nya talent atau... Nggak bisa dong. Iya kan tiba-tiba. Nggak bisa ya. Apa? Jual apa? Bisa ya kalau mau sambil jualan bisa. Yes. Jualan? Iya. Oh, jual obat tadi? Iya. Bercanda loh tapi itu tadi ya. Bercanda. Ya. Gitu. Jadi bosen, nulis tuh bosen. Karena aku orangnya nongkrong banget. Chill, cozy and comfort. Asli. Yes. Anak senja nggak? Senja. Senja. Kok ke jeda-jeda gitu, Pak? Kali rai lu sih tahan. Itu kayak aku Soalnya Bu, tiap anak senja nggak? Senja. Apa yang paling nyaman tadi itu? Ya pertanyaanmu anak senja. Salah. Oh iya. Sekarang suka nongkrong ya? Karena suka nongkrong akhirnya boring juga kalau nulis sendiri gitu di kamar. Ada nggak event penulis-penulis gitu? Bikin event nulis bareng biar nggak sendiri gitu? Yuk, kau lah Mas. Catering. Ya kan beda-beda cerita kok ya. Lah kan tetap aja. Ya, tapi seenggaknya maksudnya ngobrol gitu lah di workspace gitu. Iya ada. Space. Work from coffee shop. Nah, ada kayak gitu. Cuma aku nggak seneng enakan di kamar sih. Tenang sendiri gitu kan. Tapi kan bosen. Hah? Apa gini? Rokokan. Oh iya. Tapi kan bosen kalau di kamar sendirian. Akhirnya. Sewa pura. Berarti nulis ya, tapi nulis karena nulis bosen, akhirnya ke lapangan. Nah, tapi kalau ditanya, Haikal ini apa sih gitu? Oh bingung orang. Aku kalau syuting tuh, Mas, itu tolong artnya. Kira aku anak art. Oh. Tapi emang teman-teman kalau lihat bentukannya kayak gini, aku dikira anak art terus. Iya, kan? Selalu dikira anak art kalau nggak tim kamera. Tapi seringan art. Gitu. Iya loh, bener. Aku masang ini aja miring, nggak bisa lurus. Nggak tahu. Kenapa miring? Benar itu kan? COD itu kan? Hah? Apa yang miring-miring nggak bisa miring itu? Apa sih? Yang apa itu, bro? OCD. Oh, loh, bukan. Kalau OCD kan harus lurus. Aku tuh kalau masang ini nggak bisa lurus gitu loh. Pasti miring. Oh, silinder ya? Anak herek. Iya, nggak tahu. Aku masang stiker tuh miring seringan. Nah, terus itu kalau misalnya ada yang nanya kayak gitu gimana? Mas, ini bukan. artinya kamu jawab gimana? Oh iya gitu toh. Tapi nggak, Mbok. Tak tinggal. Anak-anaknya terus diomelin gitu. Iya. Iseng. Suka iseng ya? Iseng. Iku lho pertanyaannya ono nang kene. Oh iya ya. Enggak, itu kan apa ya? Ngomong-ngomong soal tadi nulis nih. Terus akhirnya nyoba produce terus habis itu karena bosen diem di kamar nulis sendirian gitu. Emang orangnya ini ya tipikalnya ini ya bosenan ya. Apa gak esok meneng nih bahasa Selandia Baru nih itu ya. Hiper. Iya, oke. Perseks. Hiperbola bisa juga kan. Hiperbola itu yang penjaga gawang. Kiper. Ya benar, thank you. Nah, terus akhirnya kalau misalnya nggak ada syutingan gitu, yang tak lihat aktivitasmu itu random itu loh soalnya. Random. Kadang band-bandan juga. Ya punya band namanya Bosan Diam karena bosan diam tadi ya. Bosan Diam. Makanya aku ngeband. Bosan sebagai Diam.
Aku di situ nyanyi Nyanyi sama bikin lirik. sama bikin lirik. Niatnya tuh bikin lirik, terus 9 lagu gitu misalnya, apa 7 lagu. Aku yang nyanyi, terus tak bikinin video klip yang nyambung. Lagu 1 sampai 9 jadi kayak series. Niatnya gitu dulu, itu pas Covid. Karena nggak ngapa-ngapain, jadi bosan dan diam. Udah terrealisasi. Baru 1 video klip. Tinggal 8 itu. Tinggal 8. Ya bisa lah nanti di Bisa. sama Fiction Cinema juga kan ya. Nah itu bosan diam sebagai vokalis. Sebagai vokal. Band-bandan emang karena kemarin waktu Covid nggak ngapa-ngapain apa sebelumnya udah pernah band-bandan? Sebelumnya pernah band-bandan di Surabaya. Cuma ya sudah lupa lah. Tapi nggak nyanyi kan? Nggak nyanyi. Loh, iki loh, semua loh. Jahat loh. Nggak nyanyi. Ngapain? Piano. Astagfirullahaladzim, semua ya? Iya. Sekarang nyanyi. Dulu pernah main drum. Itu. Ya wis. Itu awal mulanya aku bikin band itu karena aku makan tongseng, Mas. Yang mana nih? Ini bikin band Bosan Diam aku awal mulanya karena makan tongseng. Makan tongseng? Jadi band? Oke, terus setelah makan tongseng, minum Jadi dulu kan? Minum dulu? Enggak, waktu itu aku lapar. Oke. Terus, itu puasaan itu, siang-siang. Woi! Makan tongseng, puasaan siang-siang. Ya kan? Ya nggak apa-apa sih, siapa tahu nggak puasa kan ya. Bungkus. Iya. Buat sahur. Take away. Oh, take away. Buat buka ya. Gitu kan. Terus makan tongseng. Waktu itu ada tongseng langgananku di Jalan Surabaya tuh, di Menteng tuh. Oh, Jakarta. Makan tongseng terus ada anak 2 nih, tatoan keren gitu. Lagi debat. Bro, di Jakarta tuh nggak ada sate buntel yang enak. Emang nggak ada di Jakarta. Mereka debat-debat gitu, terus aku masuk. Mas, ada di Jakarta sate buntel yang enak di sini loh. Oh iya mas suka kuliner juga? Ya suka gitu. Oh yaudah mas follow-followan yuk gitu. Follow-followan IG. Ya aku karena so akrab itu follow-followan IG, terus dia sering story ngebas. Oke. Terus gitu ya. Hah? Iya. Oke, terus lanjut. Ini gitu mas. Iya. Oh, ngebasi kasur. Ini diminum nggak apa-apa loh mas. Kopi. Ya, brand-brand kopi bisa nih masuk nih, ditulisin apa. Kopi pikir aja sendiri gitu. Ya, gitu. Kebas, story bas. Ya, terus dia suka ngebas kan terus. Loh, bro. Lu suka ngebas juga, bro. Anjay! Bejir! Lu suka ngebas bro, anaknya bro. Kagak, gua ngebasi kasur. Asal ngebasin kasur biar kagak beleduk ya. Iya. Asli. Kagak bang. Aduh. Bet nguyuh gue. Gitu. Oh iya bro, gitu. Ya udah boleh lah kita kapan-kapan makan tongseng gitu. Lu ngebas juga ya bro anaknya. Ya udahlah kita kapan-kapan makan tongseng. Makan tongseng lagi, baru di situ ngebahas. Ngebas itu. Enggak dong. Sambil dikasih ini, di kaleng chat biasanya. Gitu. Kamen. Di tongseng kan? Di tongseng. Temu tuh. Bro. Suka Gua... ngebes. Ya wes gitu terus. Ya udah. Ngeband yuk. Gitu. Kan Covid nih, nggak ngapa-ngapain. Iya nih gua habis di lay off. Oh iya. Udah gitu. Nah kebetulan terus aku pulang ke kosan tuh. Oke boleh siapa aja personilnya? Nggak tahu, gampang nanti aja. Akhirnya ada temen tuh sering nongkrong di coffee shop. Oh. Bukan, ini coffee shop. Semua coffee ini kuliner semua, coffee shop terus. Nah, aku punya temen namanya Windra. Windra punya temen namanya Fandi. Tahu ya? Iya, nggak apa-apa sih. Ya. Nah, itu mereka sering nongkrong berdua gitu. Tapi Windra ini jarang bisa diajak nongkrong. Tapi aku selalu ada di situ. Akhirnya aku sering diajak nongkrong sama temennya Windra ini. Kebetulan namanya Fandi itu dulu sering jadi adisionalnya Kobe band.
Gitar. Anak Waru Sidoarjo. Bukan, basket. Jangan, Kobe, ini Bon Cabe kayaknya. Kobe Bryant, Cuk. Kobe Bryant lah ya makanya. Kok Bon Cabe? Lu kok band-bandan? Kobe Bryant. Ulang. Oh iya, oke. Terus? Ya wes kan. Band Kobe, edisionalnya band Kobe. Nah dia itu di Jakarta. Lewung, apa bahasa Indonesia Lewung? Ini kali ya, ada yang mau nyewa mungkin? Bukan, Lewung. Lewung itu tak tahu arah. Iya, gitu. Dia itu lagi daftar jadi pilot. Heeh. Daftar jadi pilot, terus nggak keterima-terima. Akhirnya sering main ke kosanku main gitar. Terus itu akhirnya tak kumpulin, jadilah band. Gitu. Bosan diam itu. Bosan diam. Gitarisku juga cewek tuh, Arin namanya. Aku lihat di story dia sering gitaran gitu. Daripada gitaran di story mending ngeband. Tak aja. Terus ada si Bagas juga, drummerku, ketemu di warung juga nggak sengaja itu. Gas, kamu kan dulu drummer ini? Iya, ayo ngedrum yuk. Wis ayo, wis. Ngeband akhirnya. Jadi bosan diam itu. Jadi bosan diam. Yang sekarang punya berapa lagu, album? Kak, baru 3 lagu. Baru 3 lagu. Tapi katanya punya 9 itu belum jadi itu ya? Belum jadi, rencana itu. Tapi 3 itu termasuk 9 itu bukan? Ya termasuk. Oh, berarti udah tinggal 6. Tinggal 6 lagi lah kalau misalnya jadi. Iya, terus band-bandan film iya, musik iya. Terus aku lihat juga itu ada band lain ya selain Bosan Diam itu ya, aku pernah lihat ya. Apa ya? Yang sama ini, Maki Ungu. Oh iya pernah itu. Itu jadi Maki Ungu nyanyi ya Allah. itu aku lagi di warung, di warteg. Warteg. Lagi makan endok itu, terus tiba-tiba ditelepon sama Pak Ridho. Kal, sini ke rumahnya Maki Ungu gitu. Maki itu basisnya Ungu. Ngapain Pak? Wis sini aja dulu gitu. Aku nyampe, kenapa Pak? Nah ini Maki nanti yang bikin soundtrack film Kartolo. Oh iya Pak, oh, keren lagunya Ungu yang dipakai. Enggak dipakai gitu. Terus lagunya apa? Ini mereka lagi bikin nih. Oh iya asik. Lagunya apa Pak? Tentang apa Pak? Ah, itu pikirin. Tentang apa? Sekarang kamu nulis lirik, bikinin lirik buat mereka gitu. Oh ya wis, buat lagu ini kan. Jadi mereka bikin lagu terus tak bikinin lirik. Tentang apa Pak? Ayo tentang Kartolo lah apa? Tak bikinin lirik. Saat itu juga? Saat itu juga. Dah. Terus habis jadi liriknya ya 10 menit lah aku bikin lirik. Saya coba nyanyiin gitu. Loh, maksudnya? Ya coba, maksudnya iramanya kayak gimana? Oh kayak gini Pak. Kayak gitu-gitu. Ya wis, langsung rekam. Langsung direkod. Pakai HP? Enggak, langsung ada orangnya yang ngerekam. Oh recording. Ada orang recordingnya. Direkam langsung jadi. Ya itu aku akhirnya disuruh nyanyi di situ. Wih. Terus dibikinin video klip. Wih, gila. Semudah itu ya? Ya nggak tahu. Gila. Tiba-tiba. Soundtracknya Kartolo. Itu berarti gantiin Pasha ya? Gantiin Pasha. Pasha sibuk. Pasha Ipul atau Pasha Muji? Itu tapi sama Ungu itu? Atau enggak? Basisnya tok. Oh basisnya doang? Basisnya tok. Terus sisanya sama teman-teman juga? Sisanya ada gitarisnya band Surabaya terkenal dulu, Pitagoras namanya. Itu semua selain... Itu geng Surabaya semua itu, dulu kan Maki Ungu, oh iya, SMA Surabaya, SMA 2. Tapi ketemunya berarti di situ apa di warung Tongseng? Aku di warung. Enggak, yang sama teman-teman yang ini? Yang Maki Ungu. Di warung Tengkleng kan. Ini serius tapi? Enggak. Oh enggak, berarti berarti kamu datang itu langsung udah ada squadnya udah ada, full. mereka lagi bikin lagu, cuma nggak ada lirik. Oh buntu? Buntu, nggak ada lirik, nggak ada vokalis. Pas itu mau pakai Ipang lah Zuardi, cuma lagi sibuk apa? Ya mungkin aku gimbal juga mirip. Oh benar, oh berarti mungkin waktu video klipnya nanti di CGI gitu ya mukanya ya, atau di AI gitu ya kali ya, jadi Ipang gitu ya? Enggak ya, tapi ya. Berarti enggak ya, berarti itu tetap teman-temannya itu nyari langsung buntu, nyari lagu buntu ngoling kamu gitu. Berarti karena sering lihat storyku bikin. Oh yang genjreng gitar. Berarti teman-teman kalau apa lagi buntu. Aku tuh rezekiku dapat dari story semua. Aku sering iseng genjreng gitar, dapat callingan suruh nyanyi. Aku kok ini story siapa tahu. Iya bisa, kan pernah akhirnya kamu dapat. Iya betul juga. Ini teman-teman ya kalau butuh callingan ya, kalau butuh callingan nggak harus syuting. Nggak harus syuting, langsung cari Haikal Damara. Mas, masukin aku di storymu. Bisa. Ya nggak sih?
Ini nanti storyin semua ini, muka-muka kelaparan ini semua ini. Lah aku pernah jual kompor listrik tuh cuma 10 menit. Lu? Di storyku. Aku jual kompor listrik pernah. Terus konslet. Itu kompor listrik cuma 10 menit berarti gimana? Ya ada teman butuh uang terus. Oh laku 10 menit dalam 10 menit. Oh iya. Di storyku. Oh makanya. Random banget hidupku, sumpah. Jual mobil berani juga. Mobil pernah, tanah pernah. Terus setelah itu berarti itu jadi soundtracknya Kartolo. Jadi soundtracknya Kartolo. Judulnya apa? Sari. Karena pemainnya Kartolo itu ada yang namanya Sari. Jadi Sari. Sari itu cewek cantik gitu kan di rumah itu. Terus ceritanya itu dia yang punya kosan. Terus anak-anak kos merebutkan cintanya Sari. Itu Alda itu ya yang mainnya. Alda. Alda, menarik. Aku pengen ngomong Alda Risma cuma oh iya jangan lah. Iya. Tapi kan iku lu pertanyaannya mana? Iya enggak, maksudnya itu tak pahami dulu langsung tak lempar ke kamu gitu loh. Sih. Enggak enak sebenarnya gimana ya Sineas ya? Soalnya kan ini baru kali pertama ya kita ngobrol bahasa Indonesia gitu ya. Biasanya cok nang ndi kon kate lapo? Nek aku bonek kon kate lapo. Enggak pernah gua ngomong asli, kagak. Enggak pernah gua. Kagak, kita mah asli. Gue tuh kalau di Jogja roaming banget gitu. Asli, gua kagak taek gua. Kagak taek menaik. Ini boleh diunjuk, Umi. Boleh digelogok. Digelogok aja nih agak strong ini. Gue delogok ya. Oh iya. Kok ada yang manggil kamu Dani? Dani? Iya. Kok Dani? Nah makanya itu aku nanya, kan pernah tuh kita ini nih. Oh Janco, itu pernah. Jadi aku tuh nggak ada duit. Nggak ada? Oh pernah ya? Pernah nggak ada duit, terus ada yang, aku tuh percaya ini. Percaya law of attraction. Artinya? Law of bisa attraction. Ya apa ya? Ini ya? Coba cari di itu. Jadi kalau kita percaya sesuatu. Law of attraction. Law of attraction, cari aja tuh. Kalau kita percaya sesuatu tuh pasti terjadi. Aku tuh sering nulis. Misalnya 2020 aku nanti dapat apa gitu. Itu sering terjadi. Iseng aku padahal. Ada teorinya itu, law of attraction. Kayak kemarin aku nulis Oktober itu aku nulis 2024 aku ke Bangkok syuting dibayarin. Itu terjadi. Serius? Serius. Ada catatannya semua. Itu tapi harus perlu belief system yang mantap. Makanya aku sering dapat job-job absurd. Anjir iya loh kalau dipikir-pikir loh. Aku kemarin habis ngajar cara bermain TikTok yang baik dan benar untuk perkebunan PTPN. Gajinya gede banget. Aku nggak punya TikTok. Apa aku harus gimbal ya? Biar lancar. Ini kayaknya kontenmu yang paling aneh ya. Hah? Ini kontennya fiksi nama paling nggak jelas. Emang? Enggak sih, semuanya nggak jelas ya sebenarnya. Apalagi ada tuh yang di IG tuh kalau teman-teman lihat di Fiksi Cinema itu. Aku lihat, bagus itu. Enggak, kan biasanya ada tuh kayak manusia, tapi ya manusia yang rambutnya apa ini keemasan gitu loh. Oh itu keren gitu, bagus. Iya terus yang anjing yang keringetan gitu, deket-deket dikit-dikit keringetan. Jadi kalau misalnya dia udah lucu. Nah ini nih, ini yang diomongin, gila kan ya, spektakuler. Tanaman. Halo bang. Ini yang dimaksud Dani. Mas, ini tasku. Ini tasku. Paling apa ini? Gimiknya? Ganti tas lah. Biar dilihat bang. Oh biar. Gendong ke mana-mana. Semua. Kamu habis dari mana Turun dari gunung bang. Kemana-mana kamu ya? Bukan. Bukan, salah ya. Sopo ini? Ini Ketinggian lu. Oh iya. Sorry bang ya. Ketinggian bro. ketinggian asli. Ya. Ya. Tuh. Ini adalah Dustin. properti.
Ini tadi ada teman-teman art bilang ini kosong nih, sebelah situ kosong nih, terus ya udah masukin properti aja. Nah ini propertinya. Ini properti. Ini properti yang nggak ada budget ya soalnya ya. Karena kalau kita mau masukin lemari kita harus beli atau pinjam kan, ngeluarin budget. Ya nggak ada budget apa nih? Oh masukin ini aja nih, nggak kepake soalnya nih di depan. Sewa biar ya mas? Nggak ada, gratis makanya itu. Properti ini gratis makanya dimasukin ke sini. Asli mas? Asli, nggak ada duanya ini. Dua manuk kayak gitu. Ulang lagi dia. Is. Ini masak apa enggak bang? Ini aku pun enggak gini, ini Dani. Ya ini Ya, di sini asini Dani yang ini sering ada di konten. Bang, boleh megang rambutnya nggak bang? Boleh. Yang Oh iya. Hancur. Bang, tapi jujur bang ya, karena aku suka gimbal ya bang ya. Pengen rambutku pengen digimbal bang. Iya biar stabil di gimbal kan. Nggak pernah syuting ya lu ya? Kalau biasanya kalau syuting kan gimana nih gambarnya biar stabil di gimbal aja bro. Wangi loh bang. Biasanya kan rambut gimbal kan bau ya bang, tapi ini bang. Wah. Maksudnya ada bang, ada. Tahu gimbal kan, tahu gimbal. Itu ada. Bau emang tau gimbal. Wah, tau gimbal makanan asli Enggak, mana maksudnya nih? yang udah basi. Oh nggak Udah kemakan. basi tuh, Nah. pegang tuh kayak wah bau bang jadi. Itulah. Nah ini Dani namanya. Nah tadi kan pertanyaan sama Dani nih. Kan pernah dipanggil Dani juga nih. Oh. Dia padahal kan dari mana itu Haikal Damara. Itu Daninya dari mana gitu loh. Nah Ya, tadi kan dari Iya, aku nggak punya duit. Loh, itu Terus sih, pagi-pagi tuh, gitu kan, jam 8 lah. Duh, nggak punya duit nih ngapain ya? Ngapain ya? Bingung. Tiba-tiba ada telepon, kering. gitu ringtone-nya disetting kring gitu ya. Enggak ya sih ku. Oh iya, iya. Ya kan? Angkat. Angkat. Angkat telepon. Dipakai aja bro. Biar nggak kelihatan bulak-bulak banget gitu loh. Gerah kah? Enggak sih. Soalnya tadi Bukan orang Jawa. Bukan bang, itu fun fact pertama. Oh, Iya. orang mana lu? Kayak gini loh bang, hostnya kayak gitu. lu ngapain lagi? Soalnya tadi itu ordernya ya. Ordernya properti yang belang-belang. Kalau misalnya dibuka kan jadi nggak sesuai orderan, tak balikin kamu. Iya, nah ordernya belang-belang Lagi gini. bang tadi apa tadi pertanyaan? Nah. Kenapa orang Jawa? Bukan orang Jawa. Bukan. Orang mana? Saya asli Sumatera bang. Oh. Kenapa di sana nggak ada kehidupan kok kamu ke Jogja? Kok beda sopo? Bang, Iya makanya kan. enak kopinya kan? Enak ya? siapa lagi? Biasa anak senja itu bisa bagi-bagi bang ya? Iya bang. Apaan sih lu? Ini lo beliin rokok ini, kasihan Jok, potekan Jok. Enggak, aku nggak ngerokok soalnya orangnya. Karena aku nge-vape ya. Ya brand vape bisa masuk ini, liquid atau apa. Kok Kenapa? dijawab kayak tadi? Yang mana? Kayak nggak berfungsi gitu loh di sini bang. Emang Oh. prop ya? Enggak, maksudnya kan. Oh ya ini Dani ini juga kan karena Nah gini nih. Karena- Nah, ya. enggak, soalnya kan kalau mau bahas kamu kan sebenarnya etikanya gitu loh. Maksudnya kan ini kan narasumbernya kan ya kok malah bahas kamu gitu loh. Nah, ini sebenarnya Dani ini karena dipecatnya Ropep tadi ya. Akhirnya dicoba antara aku sama Dani ya. Gimana nih yang ini yang pas untuk jadi host gantiin Ropep di Ini berat tuh bang ternyata bang ya. Dari Surabaya gini bang bawanya bang. Kok Nggak riset. Surabaya? Ini nggak cocok. Nggak cocok. Nggak tahu dia. Nggak cocok. Tadi host, nggak riset soalnya. Tadi nggak Dari dengerin. Surabaya kan bang? Enggak. Dari mana bang? Dari Bangkok ini tadi, aku langsung ke sini. Gini, Thailand. ini, ini, Bangkok. Oh Bangkok, iya. Bangkok itu cowok apa cewek? Ah coba. Bangkok cewek apa cowok? Thailand. Ini negara. Bukan Bang. dong, kalau Bangkok cowok. Cowok. Kalau cewek empok kok. Empok kok. Nggak nyampe. Nggak nyampe. Jam terbang nggak nyampe. Nah, tadi
Dani ya, terus akhirnya waktu COVID nah, Waktu nggak punya COVID, duit, nggak ada duit terus kring gitu. Diangkat telepon, tadi sampai situ. Telepon. Diangkat telepon, oke. Ya kan? Gitu. Nah. Halo Bang, gitu. Bang, abangnya gimbal nggak gitu? Oh iya gimbal, kenapa gitu? Berapa sewanya sehari? Anjir. Enggak dong, enggak. Serius? Enggak dong. LT, ST gitu. ST. Rokok itu ya? Bang kok nggak ngerti ya bang ya? Apanya? Obrolannya tuh nggak nyambung sama Gen Z kayak aku gitu loh bang ya. Heeh. Kita beda generasinya, gapnya tuh jauh banget gitu Loh, bang. ini emang lahir tahun berapa sih? Enggak, masalahnya kenapa nggak nyambung? Karena memang nggak diajak. Gitu. Kelahiran 2004 bang. 2000, sumpah. Demi Makanya itu kita SMP kali ya, SD ya. 2024 aku. Itu 2024 ke Bangkok. Kalau 2004 Dulu ini nggak ada. nggak ada, masih sawah. Masih sawah. Kamu dulu Kamu kecil ku mandiin. Selangkanganmu ku gosrok-gosrok gitu. serius bang? Serius? Tapi nggak ada telurnya dia. Nggak ada. Dia juga susunya satu di tengah gini kayak Ultraman gitu. Ini apa? Makanya itu. Tadi nggak selesai. Iya, coba yang tadi. Iya. Sampai mana tadi? Angkat telepon. telepon. Kamu gimbal, sewanya berapa? Nah. Mas, gitu. Ini aku ada acara TV gitu. Oke, bisa nggak kira-kira hari ini datang untuk meeting sama produser gitu? Oh bisa gitu. Di mana meetingnya? Di Antv apa gitu? Oke gitu. Jam berapa? Habis ini mas, sejam lagi gitu. Yang rapi ya mas. Wih. Oh, oke siap rapi. Ya mungkin karena ketemu eksekutif produser. Oke. Ya kan? Aku pernah sebelumnya karena aku pernah ngerjain juga acara kayak TV gitu. Usil berarti orangnya, suka ngerjain ya. Ya, kok bisa? Kan suka ngerjain, usil. Oke, terus lanjut. Itu usir bang. Next. Oke, next ya. Terus setelah itu ketemu Rapi. Kok rapi? Kan Rapi, Harus Pak. rapi. Oh iya harus rapi, iya. Rapi terus habis itu datang terus itu. Oh ya mas silakan tunggu sini gitu. Mas Haikal yang gimbal. Oh iya gitu. Ntar ketemu ya sama Uya Kuya gitu. Wih, garam. Sama Uya Kuya. Garam. Garam sama bumbu soto. Caleg. Uyah koya kan? Uyah koya. Oh iya itu ya, Surya tofu. Ketemu ya gue ya? Pernah ketemu? Tidur gitu pernah digituin sama ya gue ya? Tidur pernah ya? Belum pasti. nyampe situ. Ini mau ke sana ini pembahasannya. Nah itu. Bridging dulu. Nah makanya itu pelajarannya kan di host itu seperti itu. Jadi jangan melangkai Iya. gitu seperti itu. Gue warna rambutnya waktu itu apa bang? Kayak gini sama. Ini juga persis. Persis. Mirip Bang. banget. Rezekinya yang beda kali ya. Ya. Oke, lanjut. Sampai mana tadi? Uya. Uya. Gitu Ketemu kan. Uya Kuya. Ketemu Uya Kuya gitu. Oh Soto. berarti ini acaranya Uya Kuya gitu. Yang acara yang Jodoh itu ya, Lia? bukan yang apa bang? Ya Sulap. kayak Take Me Out gitu-gitulah adalah. Yang di Trans 7 kan? Antv apa? Nggak tahu, lupa aku. TV, acara TV lah. Acara TV lah, program Gitu. TV. Ya udah akhirnya ya wes gitu. Datang tak pikir aku disuruh konsep bikin kreatif acaranya. Oh kayak biasanya kayak yang lirik lagu tadi itu Iya, ya. gitu. Kirain orang Ternyata, buntu. iya. Ternyata Disuruh jadi talent. Kal, karena kamu gimbal, ini kan acara Take Me Out nih. Kayaknya seru kalau kamu ikut gitu-gitu. Lu bisa nggak jadi ini gimbal itu? Ntar nama lu samaran aja lah. Jangan nama asli gitu. Dani mau nggak? Ya oh itu tawaran dari sana. iya dari situ gitu. Oh gimana ya bang? Budgetnya segini nih. Oke, gak ada duit. Gas. Oke, akhirnya aku dikasih pakai baju Bob Marley. Hari itu juga. Hari itu juga. Terus bang aku ini syutingnya gimana? Udah. Syutingnya hari itu juga. Hari itu juga. Wih. Langsung nge-flow aja. Udah ini lu jadi Dani, ntar acaranya kayak Take Me Out ada banyak cewek di situ. Ntar kamu jadi rebutan, udah atur senaturalnya kamu. Gitu. Oh ya udah. Tapi nggak apa-apa ini diceritain. Ada kontrak-kontrak gitu nggak? Nggak apa sih. Itu normal kok banyak yang kayak gitu. Nggak, Jadi- maksudnya diceritain untuk di ini kan nanti kan dilempar ke YouTube-nya Oh. Cinema nih. Nggak tahu ya. Ya nggak tahu lah ya. Bodoh amat sih. Bodoh amat sih. Take me out. Ya kayak Take Me Out. Settingan berarti ya? Dibilang settingan ada kreatifnya, tapi dibilang nggak settingan juga kita disuruh senatural mungkin gimana. Iya. Jadi Aku ya mah- so-so lah. Aku nahan lo nanya pertanyaan ini tadi itu. So-so itu acara itu So-so. so-so. Jadi kayak
Ya ada kreatifnya. Sapi. Tapi ada flow biar nggak kemana-mana kita. Ada intinya kita harus ngapain di situ. Nggak kayak acara ini ya? Ini ditelepon Uya tadi Asli, nggak ada. mau ikut. Oh langsung daftar? Iya langsung daftar aja kan bisa dapat cewek kan Bang langsung ya? bisa. Bisa langsung. Duluan emang ya langsung Uya nih ya. Bye semua. Itu tasnya tadi dibalikin ya? Oh, nggak apa-apa itu ditinggal situ aja. Aduh sorry Bang. Nah ini namanya Tanggung jawab, etika. etika. Thank you Bang atas Atas. persinggahannya semua. Iya. Bye. Saya sebentar. Ini sampah. Oh, iya. Ini sampah. Iya. Thank you Bang, bye. Fungsinya apa ini? Nggak ngerti tadi. Tadi kan pesen properti buat isian sih ini. Nah gitu. Ini konsep acara ya. Nggak tahu, nggak ada tadi nggak di brief ini loh. Nggak di brief. Kayak pot ngono ya. Tadi adanya cuma Dani yang di acara itu reality show. Itu namanya acara apa itu berarti? Acaranya namanya Garis Tangan. Baru inget Garis Tangan. Bukan itu ya. Bukan Take Me Out kan. Kayak Take Me Out, semacam Take Me Out kayak perjodohan gitu. Oh makanya aku cari di YouTube nggak ada. Salah. Kau nggak ngaku aku kan? Lah aku kan nanya ke kamu cuk, ke DM. Aku nyari Dani di YouTube kok nggak ada ya? Ya nek kalau Dani nang YouTube metune Dewa, Cuk. Oh iya juga ya. Video Legend. Ya, begitu paling. Bosnya lagi nang New York, guys. Oh iya guys, ini hari pertama guys, ini bosnya di New York guys. Bentar, ini minum dulu bisa nih. Ini minum dulu ya. Semua ya kamu ya. Cium. Brand air bisa masuk. Brand air, brand lakban, brand apa iki? Tablet. Niki kabeh masuk. Nah, ngomong-ngomong soal masuk nih ya. Apa ini ya? Pas cuk sulah nggar cuk. Gini itu nih jam ada terbang tulisan loh. masuk iki. Loh nah iya ngomong-ngomong soal masuk. Nah, ini Dani mana? Oh, udah pergi ya. Ini Dani kalau nonton ya, ini loh caranya ada bridging gitu loh. Gak langsung ini settingan. Nah, ini ada bridging gitu loh. Jadi gak langsung tulisannya misalnya apa harus sekolah film untuk masuk industri nggak gitu. Langsung ini masuk industri. Nah, ngomong-ngomong soal masuk dicari celahnya gitu. Ya, begitu ya. Keren. Pernah nge-host juga nggak sih? Pernah nge-host. Semua pernah loh dia. Nge-host apa ya sih? Acara apa ya? Aku lupa. Acara live Instagram dulu. Pas Covid juga. Oh, yang ngaku dari narasumbernya itu sempat. Pernah kamu juga jadi kan? narasumberku. Iya. Itu udah budgetnya juga itu. Wah, iya kan? Kok nggak lanjut kalau ada budgetnya? Yes, ala-ala. Iya. Pernah aku jadi host. Nah, itu kan kamu kan semua nih masuk nih di penulis nih balik lagi nih ya, penulis terus ke asisten sutradara, terus ke produser. Itu apakah ini ya ada kaitannya dengan sekolah filmmu gitu loh. Jadi apakah untuk masuk ke industri seperti itu pengen jadi penulis, pengen jadi sutradara, pengen asisten atau pengen jadi produser itu harus sekolah film dulu. Kamu kan di IKJ tuh jurusan film kan ya? Nggak harus. Karena sekolah film itu adalah semacam salah satu cara untuk kerja di film gitu. Sebenarnya banyak cara, apalagi zaman di era yang digital sekarang ini kita bisa nge-approach, misalnya kamu pengen jadi astrada gitu. Aku suka film, aku pengen jadi astrada. Kamu bisa nge-DM atau nge-approach misalnya Mas Garin atau Mas Hanung. Jual diri gitu ya Jual kasarnya. diri aja, Mas, saya ini. Kebanyakan dibalas kok. Kebanyakan dibalas. Dengan perkembangan zaman dulu kan kita susah ya Kalau nggak bisa ke meraih. direkturnya, kalau nggak bisa ke sutradaranya, ke astradanya masuknya. Kamu cek tuh kamu ngefans sama Mas Hanung Bramantyo. Astradanya siapa nih? Kita cek nih, oh astradanya misalnya Mas Sopo gitu. Ya kita pepet itu Mas Astrada itu. Mas, aku pengen magang, aku pengen ini. Nanti kalau secara magangmu kamu bagus, pasti di calling lagi, dikasih duit pasti. Untuk awal-awal mungkin enggak, ya wis pertama, kedua wajar lah pasti kamu di. Iya, karena kan semua itu value-nya nggak melulu soal materi ya. Enggak. Kalau emang suka ya, siapapun nggak harus director ya. DOP, kamera, sound, DM aja, mereka kan punya sosmed. Siapapun. Kalau dulu kan kita susah ya untuk meraih atau menyentuh orang-orang seperti itu dengan Dulu banget susah. dulu banget. mungkin. Kalau Maksudnya sekarang kan, wis sekarang gampang. udah zaman sosmed, zaman Gampang. apa ini?
Semua udah dipermudah gitu loh. Atau misalnya kalau nggak mau wis gengsi aku bikin film. Ya udah bikin aja film sendiri, film-film pendek. Ikutin festival-festival apa. Kalau misalnya bagus karyamu ya pasti dilirik juga tuh. Dilirik tok nggak di calling. Ya itu kan. Itu nanti biar waktu yang itu urusan. Iya banyak cara ya berarti banyak cara untuk sekarang. Nggak harus kuliah film. Zaman sekarang itu nggak harus, kalau dari pandanganmu nggak harus ya kuliah film. Nggak harus. Tapi kalau lebih baik kalau ada duit, ada budget, kuliah film biar apa? Biar tahu gitu loh. Ibaratnya dasar basic. Gitu. Karena juga membuka lebih mudah mendekatkan ya untuk ke industri ya katakanlah ya, gitu kan. Selain memudahkan itu, tapi paling nggak kita tuh di film full gitu. Sepenuh hati. Kita tahu sejarahnya, kita tahu kenapa ada film. Nggak semena-mena mekon bikin film gitu. Menurutku kalau kita suka sesuatu tuh harus dari akar sampai ke buah-buahnya. Buah. Akar ke tunas-tunasnya ya, Yo, bunga-bunganya. Asli. Itu bentar nih. Berarti nggak harus. Iya, karena kan aku juga pernah nih ya. Aku minum juga nih. Aku tuh pernah syuting sebuah produksi gitu. Tanya ke DOP-nya gitu, ngobrol waktu break makan bareng. Jadi dulu beliau itu dimulainya itu dari sopir produksian kayak gitu tuh. Terus iseng-iseng bikin story video-video zaman dulu itu, video-video terus diupload ke YouTube. Dia tuh waktu belum innya zaman YouTube tetap upload. Terus akhirnya tahu gitu loh. Terus akhirnya diajak jadi DOP. Dari driver gitu. Banyak sekarang banyak cara. Ada juga yang dulunya tukang genset jadi DOP ada. Tukang PU jadi director ada. Banyak kok. Karena kalau ketika kita pemikiran kita itu terlalu strict, nggak kan. Kita tuh harus random, bro. Aku host nih, ya udah host doang. Gitu. Nggak, jangan. Gitu Jangan. Sejadi aku jadi presiden nanti. Amin. Untuk ini kan, kamu kan pernah proses nih di awalnya masuk ke dunia film nih. Tugas-tugas di Jakarta. Teman-teman dari seluruh Indonesia kan, pasti otomatis kan. Dari Sabang sampai Merauke mungkin ada. Terus berproses di Jakarta. Terus sempat berproses Jack dan juga Kartolo dan lain-lain di Surabaya. Terus sempat yang tadi Astrada juga di Jogja. Nah, apa yang ini ya? Kalau tadi pertanyaanku itu nyaman di jobdesk apa? Kalau lokasi syuting nyaman di mana? Lokasi syuting aku nyaman di mana aja nyaman sih. Nggak ngaruh sih buat aku. Dimanapun itu. Dimanapun nggak ngaruh. Soalnya kan ada nih yang enakan syuting di sini nih, enakan syuting di sini nih, enakan syuting di situ nih. Ya mungkin kalau syuting di Jakarta itu terlalu banyak semacam perizinan yang bikin mahal. Gitu, mahal. Jadi kayak misalnya kita mau syuting di daerah ini kita harus izin ini bayar, maksudnya kita banyak lewatannya banyak gitu. Kecil sih misalnya 500.000 tapi kali berapa? Ping yo kan gitu. Makanya banyak yang bawa syutingan ke luar kota sekalian biar nggak bosan juga sih story Jakarta. Scene di Jakarta biar nggak bosan. Lokasinya udah habis ya katakanlah. Jogja ntar lagi habis lokasinya. Udah dibawa ke Jogja. Pindah kemana nih? Surabaya. Amin. Nah, nah selama syuting di yang pernah kamu coba nih Surabaya, Jogja, Jakarta ini apa ya? Ada walaupun kalau kutanya nyaman atau enggak tadi kan ya sama aja semua. Tapi apa yang perbedaan yang mencolok lah atau yang bikin kamu syuting di Jogja ini ya enak ya, makannya tiap hari gudeg ya. Enggak. Sarapan tiap pagi soto ya gitu. Kalau di Surabaya sarapan pecel ya gitu. Kan kalau mostly syuting itu asli mostly Jaksel banget bro, anaknya bro, anjay. So I think which is iso bahasa Inggris aku. Iso, Ken berarti 2 kali kan? Kalau Ken 2 kali apa berarti? Ken 2. Iya, Ken 2 ya. Iya. Apa perbedaanku? Apa ini lo bahaya, Cuk. Ada perbedaan. Ini baru bekerja ini, editor Cinema ini bekerja kasihan, yang edit coba? Ada yang gondrong itu. Host yang kita pecat itu.
Kita pecat sebagai host tapi kita pertahankan sebagai editor gitu. Ini kan kita ngobrol sejaman ada lebih lah. Ada lah. Paling jadi berapa? 10 menit. 10 menit ya. Yang lainnya kosong ya, kosong ya. Kayak kalau dengerin sampai habis, sumpah. Spektakuler. Paling Aneh. Teman-temanmu take me out tadi itu ya. Iya, dengerin. Cuk. Apa tadi? Culture ya. Culture ya, Kalau berbeda. ngomongin culture, aku syuting itu kemanapun itu, krunya orang Jakarta. Tetap ada ya 1-2 orang Jakarta. Ya kebanyakan orang dari Jakarta kan dibawa ke sini. Tinggal manggil orang lokalnya tau kan. Nah, apakah ada perbedaan tapi kalau kamu ngerasa ini? Nggak ada sih. Kalau Jogja nggak ada karena mungkin Jogja udah, mungkin di zamanku ya Jogja udah industri jadi dia tahu sistem kerja Jakarta gitu. Tapi kalau Surabaya harus kayak ngajarin dulu gitu. Masih ada sering telat, terus masih apa namanya? Kurang empati gitu. Empatinya kurang. Misalnya kayak kita lagi benerin lampu gitu tapi kita lagi sendiri kesusahan tuh harusnya ya bantulah. Kesadarannya itu ya. Kesadaran itu. Tapi kalau misalnya lampu nih, ngomongin lampu nih, terus tiba-tiba kita anak art. Wah, lampu lama nih, apakah anak art itu juga bantuin ataukah kalau Astraja memang juga bantuin? perlu bantu aja. Menurutku gitu. Tapi kan biasanya ketemu orang-orang, ngapain lu? Lu anak art lu, ngapain ngurusin lampu lu? Kan juga enggak. Nah, itu Jakarta geng. Karena lu gua tadi. Ya, tapi anak-anak Jakarta yang yang dari Jawa gitu, yang biasanya bantu. Sering kok aku lihat anak art sama lampu tuh Oh ya? saling membantu gitu. Ya ketika lagi kosong ya, maksudnya anak artnya lagi standby, terus ini kesibukan sendiri ya dibantu. Atau sebaliknya. Oh, ada kayak gitu ya? Ada. Ya nggak apa-apa kan? Kenapa harus? Ya memang nggak apa-apa, cuman kan asalkan job desk-nya udah Selesai, selesai iya. atau udah aman. Ya misalnya kamu lagi sibuk ngurusin ini terus kasihan kan, kadang kayak yus kita ikhlas lah, kita kan manusia cuk. Sama kayak konsep di pesawat itu ya, kita nyelamatin diri sendiri baru Iya, nyelamatin diri sendiri orang udah lain. aman baru selamatin orang gitu. Ya kalau ketika kamu lagi gerubak-gerubuk ya ojo ikut-ikut. Tambah bingung semua ya, Bingung tambah kabeh, berantakan iya. semua ya. Nah, kalau di Surabaya seperti itu ya, berarti. Surabaya masih belum tahu itu beberapa orang, tapi ya paling ngajarin tuh seminggu, nggak nyampe lah 4 hari tuh udah. Lah kalau langsung. syutingnya 3 hari, Yes, 2 hari. Oke. Hari ketiga tuh biasanya wis sepet wis. iya sih ya, aku juga waktu syuting Jack itu juga sering di Surabaya itu juga sering telat juga kan. Iya, ya karena kita nggak tahu. On cam-nya telat, Iya. apanya telat. Terus akhirnya mengakibatkan selesainya pun Ya lumayan molor. melebihi dari molor kan, melebihi dari Molor. waktu yang diperkirakan. Iya. Nah, ngomong-ngomong soal ini nih, jam kerja seperti itu di Surabaya, Jogja atau di Jakarta itu gimana nih? Aku syuting akhir-akhir ini dari 2022 sering syuting sama bule ya. Anjay. Sama orang paling dekat orang Bangkok, paling sering. Bangkok, Taiwan, Korea, itu mereka Asia loh ya. Syutingnya tuh loh 12 jam paling. Itu wis sampai misalnya kita udah 10 jam syuting itu udah kayak kalau sorry ya kali ini kalau molor kamu nggak overtime kan udah kayak Itu gitu. orang Itu luar Korea, Bangkok, Singapura, Malaysia itu udah kayak gitu. sangat menghargai. Sangat menghargai jam kerja dan kita harus itu 8 jam. Gitu. Jadi kalau misalnya waktu syutingnya 10 jam, mereka minta maaf. Minta maaf. Kemarin aku baru seminggu lalu aku syuting sama orang Amerika. Dia nanya gini, "Kal, kalau misalnya kita syuting 10 jam, apakah itu oke sama krumu?" Gitu. Ya oke banget. Syuting kemarin 8 jam aku sehari. Wih, Itu orang Amerika. itu yang jarang ditemui di sini ya. Jarang ditemui, tapi aku sering menemui. Aku sering dapat. Karena kamu Hoki. Wah, enggak, maksudnya karena kaitannya kamu dengan orang luar Amerika dan lain sekitarnya itu kan. Iya. Kalau kamu syuting sama orang Wakanda itu takut aku. Kalau Minum orang- dulu. Orang sini tuh waduh. Orang sinema bro, Visinema. Indonesia Ya, lah, orang Indonesia. Visinema, kita ngomongin orang Visinema aja ya. Enggak. Kita. Orang Indonesia. Aku nggak takut ngomong ini. Karena kamu Ngawur orang, gitu, ngawur. karena kamu orang Jamaika. Iya. Bodoh amat gitu. Iya, gimana itu orang Wakanda itu? Ya gitu, maksudnya digas terus sampai pagi gitu. Aku pernah jadi astronot juga. Ini capek loh krunya kayak gitu. Kamu merjuangin kru gitu ya? Iyalah. Ya capek bi, aku juga capek, nggak fokus jadinya. Terjelek filmnya gitu. Dipaksain. Normalnya tuh orang kreatif tuh naik film 10 jam lah kalau aku.
manusiawinya kali ya. Normalnya 12 lah maksimal lah, 12. Wis 14 wis goblok pasti. Serius. Aduh. Pasti tolol, pasti maksa. Apalagi 24 jam, Bro. Ya kalau di Indonesia sering syuting pagi ketemu pagi. Pagi ketemu pagi, makanya Armada itu bikin lagu kan. Ku rela pergi pagi pulang pagi hanya untuk nuruti industri. Fuck, karir gua aman gak ya? Kenapa aku nyanyi seperti itu? Cok! Tapi ya mau nggak mau ya, gimana ya? Iya, tapi kenyataannya seperti itu loh. Di Makanda itu ya. Tapi ketika aku dapat project, ketika aku yang megang project, aku mengusahakan syuting maksimal 12 jam. Udah terjadi sering. Gila itu. Ngomong, gimana ya? Karena aku juga pernah ini berangkat jam 5 pagi, pulang jam 5 pagi. Aku tuh sempat pernah loh ya. Bayaranmu piro ya jam 5 pagi, jam-jam 5? Oh, kalau ngomongin rupiah sih nggak seberapa, karena kan aku mandangnya kan nggak, value-nya kan nggak cuman itu, ada experience baru kayak gitu. Aku pernah, Rabi Ambal ya, aku manggilnya Gimbal ini. Aku pulang, diantar pulang dari syutingan judul A, sampai rumah, itu mobil jemputan judul B itu udah ada di rumah, Cuk. Gila! Kamu ngejar apa sih? Kayak gitu. Iya juga ya. Cuman ya syuting A itu janjinya bilang nggak sampai jam segitu. Tapi janjilah, tetaplah janji itu loh, Cuk. Iya, kita dijanji ya. Iya, itu sumpah ya Allah. Jadi aku cuma pindah mobil, terus berangkat ke lokasi syuting. What the hell? Itu pernah loh seperti itu. What the fuck? Hah? Jebakan ini. Semakin hancur karirku nanti ya. Sangat berbahaya. Iya kan? Nah, itu menurutmu sampai kapan gitu loh ya? Sampai ada orang-orang yang sadar gitu. Berarti orang-orang selama ini nggak sadar apa? Mabuk Ya, terus atau gimana? menurutku produser itu, tapi sekarang udah bagus loh ya. Nggak semua loh. Udah PH-PH yang cukup proper itu aku dengar udah bagus. Nggak semua. Udah mulai. Oke, DOP juga udah mulai bikin apa? Kopi. Harus 14 jam, 12 jam. Biasanya DOP bikin kopi. Oh, bikin ini ya? Bikin Apa ini? Aturan ya. Pokoknya aku nek 12 jam kamu lebih aku mulai, aku pulang. Ada udah kayak gitu-gitu. Iklan udah kayak gitu iklan. Beberapa iklan udah kayak gitu. Ya semoga ke depannya 12 jam lah paling nggak Indonesia. Paling enggak lah 12 jam lah. 14 wis sementara, 14. Aku syuting tuh 18 terus ya tembus. Selalu 18, 20. Karena kalau dipikir kan gini ya. Pernah nggak ini bayaran harian? Pernah. Nah, otomatis kan ini syutingnya cuma sehari kok gitu. Ya wes itu digeber. Nah, tapi kan sehari dimulai dari jam 5 pagi. Set. Sampai jam 5 pagi. Iya bener sehari sih. Apakah sehari itu 24 jam artiannya seperti itu? Ya iya kalau di industri Wakanda. Ya, tapi kalau di luar negeri, kalau saya di Bangkok itu loh udah. Ketika kesini tuh selalu kayak gitu. Aku udah beberapa 4 kali, 5 kali ada. Syuting di Bangkok pernah? Tapi Pernah. sama orang-orang Bangkok? Atau beberapa orang Bangkok. apakah itu seperti itu? Sama. Sama kayak kita atau? Sama 12 jam, 14 jam syuting. Udah mulai peduli ke situ. Tapi dia pernah gitu untuk di scene-scene tertentu sampai pagi itu pernah, tapi besoknya diberikin biasanya. Oh, karena mungkin kebutuhannya malam ya, ngejar malam. Tapi itu mungkin yang aku alamin ya, nggak tahu yang lain. Mungkin kalau yang lain pernah ngalamin yang beda. Ini statement aman nih. Ini statement main aman nih. Jadi nanti kalau ada konflik, iya konflik di kolom komentar IG atau YouTube. Terus ini si ngomongan gue ini mau cut anjing. Terus aku diserang manusia, cuk. Asli. Itu loh. Itu lawang ini. Iya, itu pintu piro 500. Terus. Terus berarti nggak cuma Jogja, Surabaya, Jakarta ya kamu ya mengalami seperti itu ya? Enggak.
Ya, tapi ada yang enak, ada yang nggak enak. Wis ngono lah, santai lah dilakoni wae. Tapi tetap pokoknya ini ya memaksimalkan fungsi hati itu ya. Ya ketika kita cinta sama sinema. Asli demi sinema Indonesia. Demi sinema Indonesia. Aku syuting Jack sampai pagi itu capek kan, tapi nggak merasa capek. Apa ya? Karena semangat Surabaya itu tadi. Bayaran kalau diomongin sama film lain jauh. Ya banyak. Bayarannya banyak. Nggak enak sama. Nggak apa-apa ya. Oh, iya. Open Iya, kalau iya ngomongin sih. bayaran juga gedean Jakarta. Iya, tapi ada value ya kayak yang toko. Tapi di sini aku lebih into, Pak, di Jack itu. dicek itu. Kamu bayar nggak apa-apa, wis los. Iya, itu sama juga. Kayak semangatku itu, aku sebagai orang Surabaya, lahir di Surabaya, besar di Surabaya, SD, SMP, SMA di Surabaya, itu waktu ada open casting Jack itu rasanya itu balik lagi gitu loh. Ya, ya. Wah, aku ini orang situ nih, aku jangan sampai dikenal sebagai orang luar Surabaya gitu loh. Akhirnya semangatnya seperti itu. Gila. Nah, itu ngomongin Surabaya tuh. Apakah bayaran itu sesuai UMR kah? Bayaran apa ini? Kalau Syuting? iya, pekerja film, maksudnya di Surabaya. Ngomong-ngomong soal UMR nih, kan di Jogja ini beda nih ya UMR-nya ya, antara Jogja, Surabaya, Jakarta nih. Aku nggak tahu kalau Jogja, Surabaya. Tapi misalnya kalau anggaplah di Jakarta itu runner itu harganya 1 juta. Gitu. Di Surabaya itu 500 Udah dapat. udah bisa dapat. Gitu. Dengan kualitas yang Dengan sama. kualitas yang sama. Gitu. Tapi aku selalu mengusahakan ketika aku jadi produser, kru Surabaya itu bisa nggak harganya 500? Bisa, tapi kalau yang baru belajar. Tapi kalau yang udah pro harganya samain sama orang Jakarta. Oh, berarti memang kamu juga mikirin untuk Ya, tak pikirin lah. oh ini kamu tak bayar separuh nih katakanlah Ya. dari standar, tapi kamu dapat experience baru nih, dapat pengalaman, Ya, dapat relasi. aku gitu aja mainnya gitu. Tawarannya seperti Aku itu. mainnya ya? gitu. Tapi emang fair kan seperti Fair itu lah, kan? fair. Nah, kalau misalnya memang yang ditawari itu ini nggak worth nih, ya udah terserah kamu mau ngambil atau enggak. Aku gitu sering kan. dapat syutingan beberapa kali tuh, gak sering ya. Kalau Jogja aja syuting krunya lo murah-murah. Weh, Aku nggak terima. weh. Nggak terima. Padahal dalam Yogyakarta itu ada Jakarta loh. Nah kan, Yogyakarta. Iya kan? Enggak, adanya Jakarta nggak sih? Oh iya sih, iya juga Yogyakarta. Jadi kayak Jakarta Cin gitu ya, asli. Gitu. Nah, Tapi aku nggak ini, misalnya kayak ada gimana itu responmu ngomong anjay? Ya nggak terima lah. Ya ketika oke, yang murah ada, tapi kita pakai yang experience-nya segini. Yang pengalamannya nggak setinggi orang-orang. Yang orang-orang yang udah pro-pro ini ya tak hargain normal lah. Bisa dicek. Otomatis mereka juga punya Iyalah. ada harga, ada rasa ya. Iya. Kalau masa orang Jogja segini, kan Jogja kan ini nggak bisa. Ini syuting segini, sejuta. Di experience-nya ini udah banyak film. Aku pasti kayak gitu. Memperjuangkan. Memperjuangkan hak. Iyalah. Gitu. Jadi menteri SDM aja kamu besok itu ya. Iya. Makanya aku jadi menteri dulu, jadi presiden. Ngomongin apa yang ekosistem atau industri di Wakanda itu agak miris Kalau juga. langsung debut film itu panjang itu bis. Bisa. Debut filmmu di Jack 2017 langsung Debut apa panjang. debu sih ngomong itu? Apa debut apa debu ya? Ya kalau in English mungkin debu kali ya. Kalau ini Indonesia mungkin debut kali ya. Kalau Ramadan debu kali ya. Tahu nggak? Band debu itu. Nggak tahu ya. Gen Z anjing emang. Iya nggak sih? Waktu 2017 itu kamu langsung, apakah itu debutmu? Debut di industri? Debutku di industri film. Jack itu? Jack. Sebelumnya kegiatanmu apa? Nongkrong aja. Tapi jujur loh, Mbak, maksudnya kayak misalnya ini kan lagi nyari-nyari narasumber gitu. Maksudnya kalau di Talk Cinema nyari narasumber, oh ini ada nih temanku nih mumpung di Jogja nih, gitu. Kita ajak podcast aja. Nah, itu sebagai apa gitu loh? Iya. Nah, maksudnya akhirnya balik lagi tuh, kamu sebagai apa di industri film kayak gini nih? Kamu nggak ada capaian atau kejaran gitu ya? Aku adalah pengelana dunia. Anjay.
Pelana dunia. Iya. Ngapain kita harus terpaku sama satu hal? Kalau nanti aku jadi tim SAR apa jadi apa nggak tahu kan. Santai bro. Santai bro. Pokoknya intinya itu santai bro, gitu ya. Jadi waktu kamu debut sebagai penulis di film Jack itu, langsung film panjang, itu juga Langsung film panjang. langsung film panjang ya? Langsung film panjang. Movie klip atau apa gitu-gitu? Gak pernah itu langsung film panjang. Itu debutnya kalau misalnya debut. Langsung. Nah tapi apakah bisa ya berarti kalau pertanyaan, misalnya aku pengen masuk industri nih, industri film nih, tapi langsung film panjang, tapi kayaknya susah deh, aku harus merintis dari, apakah Kalau ada kata-kata kayaknya susah ya susah. Kita jangan pasang kata-kata susah di rambut? Mana? kuping. Oh kuping. Kuping sih. Ini sampai jam biru ngomong. Habis ini selesai, oke tenang aja. Nah, apakah bisa gitu loh, misalnya susah gitu loh, kalau misalnya debut langsung film panjang, biasanya kan ngerintis Enggak, itu dulu aku nih. hoki aja, hoki. Hoki ketemu orang itu. Ketemu Pak Ridho hoki. Kebetulan aku juga lagi mabuk itu di warung. Terus ditawarin job ini. Semua itu aku lagi mabuk. Semua jobku tuh aku lagi mabuk. Pas yang Denny Sregar itu, pas dia nawarin aku kerjaan, aku lagi ajur parah. Tak tinggal tidur orangnya. Kali ini gue mau bikin ceritanya, tak tinggal tidur. Mas sorry aku ngantuk. Tinggal tidur terus dia nungguin gitu. Dalam hati gue aku di blacklist itu total coaching aja lah itu. Besoknya langsung di DP aku. Kali ini kan kerjain gitu. Nulis naskah itu. Nulis naskah yang Denny Sregar itu. Tak Marley. tinggal tidur dia di Citos itu aku ingat. Karena aku kecapean, nggak tidur 2 hari. Lupa gue habis ngapain tuh, nggak tidur 2 hari. Iya. Langsung di DP untuk Marley. Nah, itu kan berarti film panjang 2020 ya, terbaru ya. Aku nggak ngomong terakhir nih. Gak terakhir. 20. Setelah Banyak sih itu- syutingan anehku banyak sih. Cuma gak tahu. Yang paling aneh syutingan apa coba? Paling aneh. Hmm. Syuting. Aku pernah barusan kemarin tuh tahun lalu aku disuruh syuting jadi tim art. Syutingan aneh kan? Sik lah. Art, penulis, sutradara, asisten sutradara, Iya. Kali ini ada produk. produser. Produknya susu. Produk susu. Oke. 20 episode. Kita fokusnya mengangkat susu gitu. Mengangkat susu. Mengangkat susu gitu. Gimana Ya wes, itu mengangkat susu? Ya wes ngangkat susu. Oh, brand produknya itu ya? Oke lah aman lah tak kerjain gitu. Syuting seminggu apa kan. Udah riset ternyata susu ini susu ASI, Cuk. Jadi aku pentil. Gimana cara ngeluarin susu biar lancar ASI-nya. Ya apa kan? Budgetnya lumayan. Aku Mengangkat tiap hari susu. ngurusi pentilnya ibu menyusui. Anjir. Aku jadi tahu puting susu ibu menyusui itu kayak apa bentuknya. Itu apa ini bikin mock up susu atau gimana? Enggak, ya susunya ada orangnya. Tinggal kita set itu up aja. video penyuluhan susu. Penyuluhan menyusui bayi yang baik dan benar. Oke, anjir random loh. Kal teteknya itu kal kurang ini oke dilap. Oh, disemprot plate gitu ya. Biar sama ada refleksi WD. kan refleksi itu gitu, semprot plate gitu. Nge-art soalnya waktu itu ya. Ini mau slow motion muncrat ASI gitu. Ini boleh. Aku masih kemana-mana, Cuk. Udah katanya syuting paling aneh itu. Iya itu ya, itu ya paling aneh ya. Gila sebagai art. Gini. Kalau misalnya, berarti kamu pernah syuting sebagai apa aja sih sebenarnya? Semua pernah aku. Make up, wardrobe, Wardrobe pernah make up enggak? Make up enggak? Wardrobe pernah. belum kali ya? Belum. Jangan enggak lah, belum. Belum pernah. Wardrobe pernah? Pernah, bantuin wardrobe pernah. Bantuin wardrobe toh. Ya kalau misalnya kamu pengennya ini disebut apa sih gitu loh di industri film gitu. Misalnya Haikal ini Haikal nih, ajak Haikal yuk. Haikal sebagai apa? Semua bisa atau gimana gitu loh. Serah. Hah? Palu gada iya kan? Lalu gak ada. Tapi serius ini serius. Serius. Tapi aku kalau ngomongin pengen fokus di nulis naskah gitu. Pengennya.
Cuma ya job-joban tuh ada aja terus, produksi lah, ngastrada lah, nge-campers lah, Campers pun pernah? Pernah. Wih, Yang bikin film Baraka tau? Baraka. Pernah ngoling itu. Cuma nggak mau aku, takut tak kasih anak-anak. Dokumenter itu loh. Kenapa kamu ada rasa takut juga itu? Ya sungkan aja, maksudnya tak kasihin teman-teman lah. Baraka dokumenter itu Baraka, ya. bener-bener. Samsara, Baraka itu. Orang-orangnya itu bikin sesuatu di sini, terus kasih anak-anak Di Jogja? aja. Keliling Indonesia kalau nggak salah. Terus kamu lempar karena Lempar ke kamu teman-teman. Ya anak-anak aja. takut gimana? Ngerasa Yes, maksudnya belum- ya itu tadi ya, biar aku, Kal jangan gitu Kal, teman-teman udah kayak gitu kan. Jangan semua mau ambil, udah kayak gitu. Ya wis lah, ya wis gitu. Oh, berarti kamu ada fasenya mikir, ya udah aku tak Aku fokus ada di penulis. fase, ya ada di fase-fase itu. Terus Tapi kadang kalau, wis Cok, kenapa nggak tak ambil ya, duit ini gitu. Ya apa ya? Bingung aku beli, iya bingung, maksudnya nanti serba kalau- salah. biasanya kan misalnya Haikal Damara sebagai apa gitu, filmmaker ya, apapun yang berbau film, ayo. Ayo. Gitu. Loh, tapi kalau apapun yang berbau musik, kayak udah di vokalis band, Ayo. juga ayo. Gitu. Anjir. Gimana ya? Tapi kalau misalnya ini ya, memang kalau kamu merasakan, orang kan bilang kan gini nih, yang mengenal seseorang itu adalah dirimu sendiri. Nah, kalau kamu ngerasakan kamu kompeten, kalau misalnya aku Haikal Damara nih, aku adalah seorang apa gitu. Yang misalnya apa kamu itu disebut, pengen disebut, dikenal atau dikenal sebagai apa gitu loh. Sebagai manusia yang menikmati hidup. Gimbal banget, Bro. Ini bro omongan gimbal banget, Bro. Lah iyalah, kalau kamu terbatas sama sesuatu hal ya lah pojok hidup. Ketika kalau kamu bisa ngelas nggak gitu, nggak bisa. Mau nggak tak tawarin ngelas kapal laut di? Ya mau aku, nyoba lah. Oh ada yang nawarin, ngapain nggak mau? Sikat aja gitu. Urusan nggak bisa belakangan. Bisa. Aku pernah ngapain lagi ya? Disuruh apa ya? Apa yang paling wow gitu? Aku pernah ditawarin jadi tim SAR. Tim SAR itu kan berarti kerjanya harus nunggu bencana ya? Iya. Apakah kamu waktu ditawarin jadi tim SAR, ya Allah semoga ada bencana gitu kan? Nggak tahu. Ya wis. Pernah ditawarin jadi tim SAR, terus pernah ditawarin jadi ABRI. Woi! Tapi belum gimbal kan waktu ditawarin jadi APRI? Belum, gondrong. Gondrong. Macam-macam, aneh-aneh aku kerjaanku. APRI lucu. Aku pernah jadi mentor sound di acara Pusbang. Aku gak ngerti sound sama sekali. Acara kementerian itu, Pak. Jadi mentor sound. Tapi kamu maksudnya menerima tawaran itu adalah dengan sadar atau enggak? Maksudnya Ya sadar duitnya ada, Bro. kok kamu nggak ada ketakutan? pengalaman. Enggak gini, maksudnya kamu kok nggak ada ketakutan? Wah ini belum pernah aku coba nih ini loh. Sedangkan orang akan membayar aku jasaku sebagai profesi ini dengan profesi yang belum pernah aku coba gitu loh. Kalau kamu takut terus kapan kamu melangkah? Saya boleh tepuk tangan. Gila. Ini jadi ini ya pelajaran hidup ya jadinya. Maksudnya akhirnya apa ya? Aku sering kan misalnya kenalan sama orang ini, kenalin nama aku Abdul. Aku orang art nih gitu. Aku terus misalnya nama aku Saipul, aku orang lampu nih. Maksudnya dia memetakan diri dia sendiri gitu loh. Akhirnya untuk membatasi, nah di Haikal ini semua loh. Iya. Cok, semua loh. Ya kalau Cok. kamu memetakan dirimu sebagai talent, ya kamu kan jadi talent selamanya. Kalau aku nggak mau memetakan diri, aku wis nge-flow aja. Dan hidup juga kok, aku sampai 20 berapa tahun ini, hampir 30 tahun aku hidup nge-flow terus. Apa rahasianya bisa Ya itu, percaya, percaya? Trust ya? trust, iman, masuk. Iman. Jirok. Oke. Imani. Imani. Cashless. Ya. Oke. Closing time out. Nah, berarti
Kalau Romi biasanya closing kalau aku kan kemarin di sesiku nih. Ada lagi nggak pertanyaan? Ini dicek aja dulu. Ceken. Oh iya. Nulis pernah ngederek video klip juga? Ya pernah video klipku sendiri. Yang Busan Diam itu Busan ya? Diam. Sing turu-turu. Iya ini makanya ini. Ini pertanyaan proyek kecil sering atau proyek gede tapi jarang? Pasti proyek kecil sering ya? Aku proyek kecil sering pernah. Aku pernah ngurusi tes COVID, PCR. Itu nakes! Itu nakes! Pernah aku. What the hell? IKJ ngetes COVID! Bukan aku yang ngetes, jadi ada beberapa orang. Tapi yang ngetes dengan nakes-nakes? Tim teman-temanku yang nakes. Kan duit juga itu, bro. Itu pasti dengan sistemmu di tongseng, warung tongseng tadi itu ya? Iya. Iya loh, maksudnya waktu di warung tongseng itu kan aku pada kemarin akhirnya... sempat kaya gara-gara jual tiket Coldplay. Loh. Wow. Besok Avenged Sevenfold ya? Sudah ya, Avenged Sevenfold. Aku nggak pernah merencanakan itu. Jadi mesti kayak kamu, kalau aku punya tiket Coldplay nih 10, mau tak jual, aku nggak jadi nonton sekeluarga. Kok jual piro, tak jual murah gitu. Misalnya harga 5 juta, tak jual 2 juta deh. Tak jual aja 3 juta ke tempat lain. Kan laris. Ping 5. Ya ping 10. Oh. Ping 5 lah, anggaplah kurang lebih. Lumayan 5 juta. Soge loh. Ya lumayan toh. Tinggal ngirim WA, tet. Ya. Diem tak di kawasan, link. Anjay. Ini perlu dicoba loh ini, perlu ditiru loh ini. Karena ketika kamu kalau dapat uang itu harus bekerja, kamu akan selalu dapat uang ketika kamu bekerja. Jadi aku selalu menganggap uang itu nggak harus kerja. Kan nggak usah lapo-lapo dapat duit, bisa. Filsafat ini malam-malam. Filgo flow, jangan filgo flow aja pokoknya. Filsafat nggak apa-apa, asal jangan filgo flow gitu ya. Ini sudah. Nah, ini nggak apa-apa ya, dipanjangin aja sekalian ya, mumpung ini ya, biar pas ini waktunya. Bisa lah. Nah, ini nulis nih, selama nulis film panjang nih. Ada treatmentnya khusus nggak sih waktu nulis film panjang kan? Nggak ada, aku ngawur. Aku baru tahu teknis nulis film panjang itu gara-gara ikut ini nih. Indonesiana Film. 2024 loh, Cok. 2024, Cok. Sedangkan kamu nulis film panjang 2017. 18. Ternyata aku salah selama ini nulis. Woi, tapi sudah. Ternyata teknisnya salah. Bajingan. Aku ngawur itu nulis yang kemarin. Kamu sadar nulismu keliru? Iya. Itu di tahun? Ya ini barusan. tapi udah keluar 3 film panjang. Iya, ya apa mah deh. Seru kan? Apa yang kamu bisa nggak dibagi gitu loh? Apa yang membuat kamu sadar kalau ini tuh keliru gitu? Lah kan mentorku yang Indonesia ini orang Hollywood. Ya dia otomatis ibaratnya ustadz kan dari Arab langsung. Langsung dari ininya ya? Dari Hollywood. Profesor doktor script. Namanya Sean Hood, dia yang bikin Halloween apa gitu-gitu. Terus apa? aku nanya-nanya, piye mas ini bener? Kamu serap ilmunya? Iya tak serap. Wah anjuk ternyata kemarin salah semua aku. Cuma ya wis jadi film ya gimana lagi. Apa? Kalau boleh satu aja lah yang misalnya ya, apa? Misalnya kalau teknis menulis skenario yang baik dan benar itu, misalnya 10 menit kita harus engagement penonton, gimana caranya. Terus perkenalan karakter gitu-gitu. Konfliknya apa aja itu harus ada teknisnya gitu. Sedangkan Jack atau Lemar itu full ngawur. Full bikin aja gitu. Tapi jadi loh itu, maksudnya untuk storytellingnya ya, untuk nulis naskahnya ya? Ya itu ada filmnya, bisa dilihat. Kengawuranku. Kartolo pun juga? Ngawur itu. Kartolo rilis di tanggal 14. Besok itu 14 Maret 2024 di bioskop. Seluruh Indonesia. Itu ngawur, aku nggak tahu cara nulis skrip. Aku masih semester piro itu? 5, 6, 7. Masih kuliah. Masih goblok. Nggak pernah ngasih stand-in menulis skenario. Full nulis. Ngawur. Tapi ya oke aja, maksudnya dengan artian yang ngoling kamu akhirnya repeat kan itu kan setelah repeat 5 kali kok. Repeat 5 kali. Kalau misalnya keliru tapi repeat 5 kali berarti kan ada kualitas atau ada sesuatu lah. Ya nggak tahu. Ya klien suka ngono ae. Lah ya makanya itu loh. Padahal kamu rasa itu adalah hal yang keliru.
pada Ya saat katanya itu. sih ini keliru. Katanya si Londo Si itu ya, Ini mentor. mentor itu ya. Ya. Tapi emang salah kan nggak absolut. Pak. Asli. Yang absolut itu vodka. Ya, Ini loh ada pertanyaan, Jo. Apa? Rasanya bikin film sama Madun. Madun siapa sih? Lu nggak ngerti. Oh, Mardika Yusuf. Hah? Iya kah? Pernah kah? Pernah aku series itu. Web Bukan series. tendangan si Madun itu. Bukan. Aku tuh ya ketemu Madun itu. Dia itu tiap hari nongkrong di coffee shop di warung. Lagi? Lagi. Bukan pakai tengkleng. baju Wiro Datang Sableng. Aku nggak tahu kalau dia artis. Tak samperin. Mas, kamu kok tiap hari pakai baju Wiro Sableng tuh ngapain gitu? Ya. Oh iya mas, ini promo gitu-gitu. Dibayar piro sih kon niku maksudnya? Ya. Loh aku yang main nih jancuk, dia yang main Wiro Sableng ternyata. Iya, Mardika Gitu. itu. Dari situ ngobrol akrab, terus aku memperkenalkan diri. Aku tuh pernah nulis skrip loh. Oh iya mas, aku juga pengen passion di sutradara gitu. Bisa nggak kira-kira kita bikin film gitu. Ya, ayo coba ayo gitu. Ayo mas tolong tulisin itu. Ya wes aku bantu nulisin dia bikin web series. Judulnya Di Antara Sunyi, ada tuh di YouTube. PH-nya dari Bangkok lagi tuh. Anjay. PH-nya Bangkok. Terus ya ternyata ada duitnya. Jadi dari ngopi. Ternyata ada duitnya. Berarti Iya. kamu. Tapi kan nggak ada duitnya. Lu. Berarti kamu itu duit itu berarti bukan suatu hal yang utama ya? Enggak. Kalau aku enggak sih, biasa. Karena kan kalau kamu bilang ternyata ada duitnya berarti awalnya kamu ngira itu nggak ada duitnya. Iya. Terus kamu terima itu. Iya. Susah loh ini Gen Z mana relate kayak gini. Gen Z lagi yang kena. Gila itu Madun. Tapi Madun ya, namanya memang Madun ya. Dia karena kan artis tendangan si Madun sih. Tapi bukan si Madun jadi Madunnya itu ya. Jadi Madun dia. Oh. Itu Tendangan si Madun. Mardika Yusuf. Mardika Yusuf. Jadi Madun itu Madun. Jadi Madun. Oh. Dan aku nggak tahu karena aku nggak nonton. Sama, aku juga baru tahu Iya. ini. Lah itu aku baru tahu, tak ajak ngobrol, oh, artis ternyata. Tapi Mardika Yusuf aku tahu artis, Iya. tapi aku nggak tahu, aku belum tahu waktu kamu belum bilang itu kalau dia jadi Madun. Nah, waktu itu dia nongkrong di coffee shop setiap hari pakai baju Wiro Sableng. Aku approach. Bro kan kok nggak Wiro Sableng terus apa? Iya. Oh, ternyata dia yang main gitu Main loh. di Wiro Sableng. Dan dia akhirnya kita ngobrol-ngobrol, ternyata anaknya humble. Apakah jurus-jurus di Madun dia pakai di Wiro Sableng ya? Nah, itu. Nyambung terus akhirnya proses sama Madun dia, itu. tak bikin story dan dibayar. Dinego aku. Kalah gajinya sih. Loh, ono bayarannya. Itu sebagai apa? Penulis. Penulis. Berarti? Kamu nge-approach diri sebagai penulis. Aku nge-approach, aku nulis juga loh. Oke. Kalau kamu mau tak bantuin ayo. Aku ngomong enggak, kalau mau tak bantuin ayo. Ya wis. Terus ternyata ada dikasih dinego aku. Dengan harga yang proper banget loh. Gede gitu, Pak. Ya wis, oke. Kamu berani menawarkan diri sebagai penulis, terus sebagai apa ini menawarkan diri, maksudnya berani nulis-nulis film-film kayak gitu itu apa maksudnya apa sih yang kamu tawarkan ke mereka itu? Apakah ada kayak apa ini inputan kayak referensi film, cancuk angele. Referensi film. Apa itu? Maksudnya kamu apakah ada selama kamu Cok nyambung lo gak enak anjing. Lo iya lo. Film referensi yang oke gitu. Iya, rekomendasi film gitu. Untuk orang-orang. Untuk orang-orang ya. Ya. Aku suka Wong Kar-wai. Wong di. Film-film Hong Kong. Wong Kar-wai adalah Wong Endi. Wong Hong Kong. Wong Sumendang. Wong Sumenep. Abo cong. Suka ini ya. Suka film Hong Kong aku. Semua lebut Wong. Sinema Asia, Hong Kong, Bangkok, Taiwan suka. Apa kalau misalnya ditanyain apa rekomendasi film yang kamu Ya film-filmnya Wong Kar-wai tonton aja semua. Wong Kar-wai, apa Stephen Chow, Jackie Chan. Tuh gitu. Bangkok ya wake film. Seru-seru. Taiwan ada Picat Pong, seru. Picat Pong abot lah. Abot lah. Sing gampang-gampang aja. Sing seru-seru. Ya, Asia, ke Asia semua pokoknya dihabisin dulu di Indonesia terus ke Asia gitu. Ya apalah setelah ini ya udahlah gila itu kalau mau digali ini banyak banget loh soalnya dia udah dari penulis, sutradara apa semua gitu kan ya. Aku kemarin ini bisnis, bukan bisnis. Ada temen nyari ini. Telur ayam. Gak. Apa? Rental mesin kopi.
Nggak bisa ini kalau ngulik kali. Oke Pak, kok ayo kapan-kapan. Rental film kopi. Rental mesin kopi. Mesin kopi. Iya. Yang di coffee shop itu. Coffee shop. Direntalin. Tak rental no. Aku juga nggak nyari kerjaannya, cuma ya aku kenal kamu kan gak duwe konco sing bisa kopi jual bisa ngerentalin mesin kopinya. Coba tak cariin gitu. Terus ternyata dia gitu. Coffee shopmu bisa dirental ininya? Bisa. Ya wis tak temuin, wis dapat. Jadi uangku sering dapat dari situ-situ, Pak. Tanpa usaha yang maksimal. Jadi kalau ketika nyari uang itu susah itu salah menurutku, gampang. Anjay, yang penting intinya trust itu tadi. Trust itu kalau bahasa Inggris, kalau bahasa Indonesia dibacanya terus. Terus pokoknya, percaya terus gitu ya pokoknya. Nah, gila ini kalau misalnya, aku pun juga kalau ngeliat Haikal baru pertama kali ini akhirnya tahu kalau dia semua itu bisa dianu gitu loh. Bisa dijadiin duit. Apalah maksudnya? Bisa semua. Semua ya? Bisa. Nah, gila. Apa maksudnya? Ya udahlah closing aja lah kita, aku bingung soalnya. Maksudnya kalau kamu mau ngomong kepada dirimu sendiri, kalau biasanya Ropip gitu ya, yang terlihat-lihat ya. Misalnya 1 tahun ke depan kamu pengen ngomong pada dirimu sendiri apa? Misalnya nanti kamu lihat 1 tahun ke depan aku kayak gini nih gitu. Gimana? Ngomongnya kemana biasanya? Oh ini, ngomong ke diriku sendiri. Ngomong ke dirimu sendiri tapi lihatnya ke situ tuh. Ngomong ya Mas. Contohin. Misal kamu deh tahun depan. Aku setahun ke depan aku akan umroh gitu. Misalnya gitu. Aku tahun ke depan aku akan umroh atau naik haji gitu. Apa yang pengen kamu ngomongin ke dirimu sendiri dalam 1 tahun ke depan? Tahun depan enjoy life. Ke situ. Enjoy life. Tahun depan enjoy life. Gak usah banyak berharap, gak usah banyak bersedih. Karena masa lalu, masa depan, dan masa sekarang terjadi di saat yang kebersamaan. Itulah tadi ngobrol-ngobrol sama Haikal, seorang filsuf ternyata ya. Karena ya seperti itu ya. Kalau misalnya ada salah-salah kata ya seperti biasa gitu. Saya mohon maaf, Haikal juga. Enggak minta maaf. Enggak minta maaf, tapi nanti dipotong-potong ya kalau misalnya ada sesuatu yang berbahaya. Ya udah, wabillahi taufiq wal hidayah ya. Jangan lupa subscribe, comment, and like, nyalakan lonceng, juga follow Instagram Fixinema, follow Instagram Haikal Damara, follow Instagram Film Kartolo, follow Instagram Arida Fasya, dan terima kasih. Itu aku adminnya tuh. Adminnya semua itu, Arida Fasya juga Haikal Damara adminnya. Iya semua. Jadi semua diayahi sama Haikal. Nah, ya udah. Terima kasih saudara-saudara sudah Fixinema, para Fixinema sudah nonton tentang sinema. Gila.